Yo, what's up sahabat lovers, gue semua welcome back to my channel Rajis X. Oke, so di video kita kali ini gue akan kasih tahu ke kalian untuk the next video gue akan bikin cara meningkatkan penjualan gold ya. Jadi kita nggak akan bahas rating dulu, kita nggak akan bahas top up dulu. Hari ini di video ini gue akan kasih tips ke kalian bagaimana cara meningkatkan penghasilan penjualan gold kalian. Nah, jadi memang kita berjualan itu tuh memang banyak banget guys, banyak banget. Kayak kita mau jual barang ini, mau jual barang ini, mau jual barang ini, tapi semuanya itu punya perbedaan harga kawan-kawan. Ada beberapa harga yang harus kalian pilih dan ada beberapa barang yang harus kalian pilih, dan itu menyangkut harga juga ya kawan-kawan ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, gue bakal kasih tahu ke kalian juga tentang video kita yang kemarin gitu. Itu rame banget itu ya kawan-kawan ya. Nah, jadi nih gue bakal kasih tahu sedikit tentang kesalahpahaman, mungkin lebih ke nggak sependapat ya, tentang kayak merugikan pihak Garena atau pihak developer gitu kawan-kawan, tentang adanya konten tersebut. Sebenarnya gini kawan-kawan, gue bikin konten itu sebenarnya karena review yang konten kita sebelumnya tentang tentang cara mudah mendapatkan gold itu kan. Nah, dari situlah ada yang request bahwa bagaimana caranya mentransfer gold kita ke akun utama lah gitu. Nah, kira gue bikinkan itu setelah gue pertimbangkan. Gue juga setiap bikin konten itu punya pertimbangan juga kawan-kawan. Jadi gue pertimbangin dulu dan gue cari tahu dulu kira-kira ini salah atau enggak. Karena sepengetahuan gue kawan-kawan boleh cek juga. Kalian buka Instagram Andon, di situ ada Andon ngepost bahwa tentang top up ilegal. Nah, di situ memang nggak diterangkan pembelian transaksi gold, tapi di situ ada tambahan dari pihak GM ya, GM Andon itu ada di server Raven Shelter. Di situ gue nggak bisa tunjukin, cuman kalian bisa cek di situ. Di situ ada penambahan dari dia bahwa tentang penjualan gold. Sebenarnya kalau dari dia nggak bisa bilang, GM-nya nggak bisa bilang bahwa dia setuju dengan transaksi gold. Tapi sejauh ini kawan-kawan, selama itu waktu kalian, karena kalian itu punya gold itu pakai waktu kalian sendiri. Kalian nguli, kalian grading, kalian nganuin pohon, nganuin batu, itu pakai waktu kalian sendiri. Jadi kalian itu tuh menghabiskan waktu cuma untuk gold itu gitu loh. Dan itu tuh sebenarnya nggak ada salahnya gitu loh. Kalau untuk merugikan developer, yang namanya game, yang namanya aplikasi harus siap dengan yang namanya dirugikan kawan-kawan. Karena kan kita ini bukan player yang kayak kita biasa top up terus, kita top up setiap hari gitu. Kita bukan player seperti itu kawan-kawan. Jadi kita harus pinter juga gitu loh. Kita harus bisa survive juga di game ini. Ya kalaupun kita nggak sering top up gitu, bagaimana caranya kita bisa lah nggak terlalu ketinggalan gitu. Nah, jadi adanya itu kawan-kawan. Intinya satu, jangan dipakai yang merugikan orang lain. Misalnya apa? Penipuan kawan-kawan. Jadi kawan-kawan itu tuh punya gold atau nggak punya gold gitu. Ada yang pingin beli sama kawan-kawan semua. Akhirnya kalian tipulah dia gitu loh. Penipuan. Jadi membawakan nama penipuan lah. Itu yang salah kawan-kawan. Nah, kalian boleh cek aja lah di Instagram Andon itu, GM itu ngomong seperti itu. Dan soal untuk di ban, sebenarnya itu untuk sejauh ini nggak tahu ya guys ya, di ban atau enggak. Cuman kan sejauh ini yang gue dapat, gue sering banget kawan-kawan ya. Nih, kalau masih ada nih, gue tuh sering banget kena di tag itu. Cuman nggak tahu udah gue hapus atau belum ya. Udah gue hapus kawan-kawan. Sering banget gue ada peringatan tentang ini trading post jualan semua ini. Nah nih, kamu berhasil menjual granat launcher 260.000. Gua udah kehapus kayaknya deh. Emang sering banget kawan-kawan gue dapet itu kalau gue lagi jualan gold. Nah, nantilah mungkin bakal gue kasih tahu kalau misalkan gold gue ini laku. Nah, ini kan 4 ini kan ada di akun satunya nih, ada di akun satunya. Nanti kalau misalkan dari barang ini ada yang laku, nanti kan gue bakal bikinin videonya untuk transfer gold itu ke akun utama yang ini. Nanti gue bakal kasih tahu deh untuk videonya nggak gue skip lah kalau bisa.
tanpa gue skip nanti gue bikinin videonya. Nanti juga bakal gue liatin juga kayak dapat email surat cinta dari Andon lah ya. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi mungkin untuk sejauh ini nih aman-aman aja. Kalau soal dapat surat cinta itu tuh memang itu sudah terdetek kawan-kawan. Karena kedetek itu karena apa? Karena penjualannya itu nggak masuk akal. Jadi gini, misalkan kalian jual barang ungu harganya 300.000, itu kan dari logikanya nggak masuk akal kawan-kawan. Sistem juga ngedetek lah, ngedetek banget gitu loh. Nah jadi itu yang adanya perselisihan dalam harga itu, makanya dapat yang namanya surat cinta itu. Nah gitu. Kalau kalian jualnya emas, bukan ungu, nah itu bisa jadi nggak dapet nggak dapet surat cinta. Tapi gue belum, sejauh ini belum gue riset ya, belum gue jajal. Tapi next bakal gue jajal sih. Nanti kita lihat aja ke depannya. Nah itu untuk penjelasan di video yang kemarin kawan-kawan. Jadi paling itu. Nah untuk di video ini kita bakal fokus dengan yang namanya jualan, peningkatan penjualan lah gitu. Nah, di sini gue bakal kasih tahu sih sama kawan-kawan semua. Kalian boleh lihat lah penjualan gue. Di sini nih sebenarnya gue bukan nggak pernah ya. Gue pernah jualan, cuman nggak terlalu fokus untuk di barang tersebut. Tadinya kawan-kawan, gue tuh selalu jualan dengan yang namanya barang setengah jadi. Gue selalu jualan dengan yang namanya barang setengah jadi kawan-kawan. Setiap hari gue selalu bikin ini. Nah, gue selalu bikin kain serat kimia, gue selalu bikin kulit premium, itu berpuluh-puluh bahkan sampai beratus-ratus gue jual. Nah untuk dapetin gold. Nah tapi karena di sini gue kayak berpikir gue nggak bisa lah jualan ini terus gitu, kayak goldnya segitu aja, paling profit ya 20.000, 30.000, 40.000, itu profitnya cuma segitu aja. Tapi setelah gue riset, gue cari tahu bagaimana caranya gue bisa jualan lebih dari itu, ya kira gue dapat yang namanya pengetahuan baru lah gitu, upgradean improve baru. Ya kira gue berdagang baju gitu guys, dagang celana. Nah kenapa harganya bisa lebih mahal gitu dari jualan baju-baju pada umumnya gitu? Kenapa harganya kok nggak ada? Ini kan harga pasarannya 65.000, kenapa gue jual 377.000? Dan itu juga ada kenapanya gitu kawan-kawan. Nah mungkin kalian ada beberapa yang sudah tahu karena start. Oke, start benar kawan-kawan. Gue jualan ini karena gue lebih fokus ke start. Jadi gue bukan cuman sekedar jual baju, jual atribut emas gitu, bukan. Tapi gue juga menjual start gitu. Menjual start itu kayak statis baju ini gitu loh. Jadi gue menjual statis baju, celana gitu. Nah, makanya gue lebih fokus ke sini sekarang untuk penjualannya. Kawan-kawan juga bisa kawan-kawan. Jadi kawan-kawan bisa jualan kayak gini juga untuk meningkatkan gold kalian juga. Memang sulit kawan-kawan untuk kayak kita dapetin modif, karena kita perlu nguli banyak banget, serius. Memang gue juga ngerasain itu sih, gue banyak nguli gitu ya untuk bikin alat modif. Untuk bikin alat modif. Contohnya kayak gimana ya? Kayak gini kawan-kawan, ya kayak kita buka celana gitu kan, kita modif. Nah kita modif ini nih 5 ini kawan-kawan. Nah 5 aja nih kadang udah mahal loh ini ya. Kita jajal ya, beli aja lah 1.000. Gold gue nggak ada soalnya. Nah ini 5 ini gue beli pakai gold. Cuman biasanya gue buat kawan-kawan, gue juga belum ngeriset sih lebih murah beli atau lebih murah bikin gitu. Cuman gue lebih kayak gue bikin dulu kalau memang ada barangnya. Tapi kalau nggak ada barangnya gue pasti beli pakai gold. Jadi gitu. Nah ini kita ini kan dapetinnya kan kadang nggak modif ini ngerandom kawan-kawan, ngerandom kan. Nah jadi kita dapetinnya random, misalkan sekali nih jebret 36. Nah 36 kan, nanti kalian terusin aja pokoknya sampai itu. Kalau gue ya biasanya gue tuh selalu 100 ke atas gitu, 150 lah, 150 lah, paling 150 gitu. Kalau misalkan dapat 140 ya alhamdulillah lah. Cuman kita, kalau gue lebih fokus ke 150 ke atas gitu. Jadi pendapatannya juga lumayan gitu, bisa 3 digit ya, bisa 100.000 gitu. Nah lihatlah penjualan gue nih kawan-kawan. Ini yang di akun sebelah ya. Kayak misalkan baju nih kan, nih ini baju ini kayaknya di akun sini deh. Nah ini 200 statnya tuh ya, stat tambahannya 200, makanya gue bisa jual segini. Terus kayak sarung tangan nih, sarung tangan statnya 130, karena ungu kawan-kawan. Jadi gue
nggak nguber banget ke 150 karena ungu gitu loh. Tapi kalau kuning gue berani all in lah gitu sampai 150 ke atas. Tapi karena ungu jadi gue nggak terlalu banyak nganuin modif. Nah kuning sepatu 166, jadi gue lebih fokus ke 150 ke atas lah gitu. Tinggal tunggu lakunya aja. Ini sepatu juga nih 179 dapat ungu juga, daun sebelah dapat stat ungu. Nah stat ungu ini gue nggak ngasih penjelasan tentang stat ya kawan-kawan ya, karena terlalu panjang banget. Mungkin gue bakal, kalau mungkin kalian setuju atau kalian pingin komen juga boleh untuk kasih penjelasan stat. Mungkin gue bikinin video, salah satu video lain untuk membahas stat. Tapi karena di sini kita kontennya membahas peningkatan penjualan gold, jadi gue ngasih tahu jualan apa yang bisa cepat lah gitu untuk dapat goldnya lebih banyak lah gitu. Nah, jadi jualannya seperti ini. Jadi kita hanya mencari barang kuning yang memang susah kawan-kawan, tapi kan kita nggak ada yang tahu kehokian itu ada di mana ya. Jadi ya kalau kalian hoki dapat kuning ya boleh kalian pakai, boleh kalian jual gitu. Jangan kalian fokuskan untuk cari kuning ya. Kadang-kadang ada VT kawan-kawan, kan tau VT nggak? Ada VT system kawan-kawan. Jadi kita kayak ngepin sampai 15 kali nggak dapat kuning gitu loh. Cuman alhamdulillahnya gue di sini ketika gue ngegacha gue nggak pernah sampai banyak banget gitu. Dapat terus kuning lah. Cuman nyari startnya aja yang susah. Nah ini sepatu 100 ini. Nah ini juga sepatu 179. Nah jadi kalian kalau mau gold kalian banyak, gold kalian 100 ribu, 200 ribu, kalian jualannya ini. Jualannya semacam-macam kayak gini kawan-kawan. Jualan stat. Nah bahasanya stat. Kalau kalian mau, kalian bingung ya, kalian bingung kayak mana sih cari stat ini. Nah kalian coba cari video-video kreator lain apa tentang penjelasan stat gitu loh. Nah, tapi di sini gue ngejelasin aja bagaimana cara menjual gold yang menurut gue cukup banyak lah pendapatannya kalau kita pakai jualan. Nah, jualannya jualan stat. Jadi kita di sini kan ada stat tambahan rating 179 tuh. Karena dapetinnya juga random kawan-kawan. Jadi itu bisa random banget. Bisa kalian satu klik doang dapatnya 200 gitu. Kadang kan random banget kawan-kawan. Jadi siapa tahu kan dari pihak kalian kan hoki gitu. Jadi jualannya jualan rating. Sama yang di jualan ini juga sama aja kawan-kawan. Ini 171, celana 160. Tuh, ini juga sepatu 166. Topi 145. Ini belum gua gacha lagi karena gua nggak ada gold. Tapi sebenarnya udah bagus ini, dapat HP Max 29 nih. Cuman nanti mungkin bakal gua upgrade lagi. Nah, ini yang kayak kecil-kecil lah ini. Kecil-kecil ini juga. Kayaknya mau gua jual 1000-an aja deh. Nah, paling untuk penjualannya seperti ini kawan-kawan. Kalian jual-jual yang kayak barang-barang semacam ini. Jadi kalian jual yang kayak stat tinggi lah gitu. Kalian jual stat tinggi. Kalian dapat sarung kuning gitu. Kalian dapat topi kuning. Jangan kalian langsung jual. Kalau kalian langsung jual ya harga pasarnya cuma 27.000, 30.000. Cuman kalau kalian nggak ngerasa kurang, it's okay, nggak apa-apa. Nah, tapi kalian harus sadar juga, kalian harus tahu juga yang namanya modif. Kalian modif kan, kalian modif tuh. Kalian beli alatnya, kalian bikin alatnya, kalian habis misalkan 50.000 misalkan deh. Nah, terus kalian berharap kalian bisa ngejual bisa sampai 200.000. Ya, kita nggak bisa punya ekspektasi kayak gitu kawan-kawan. Yang namanya dagang kan, itu pasti ada untung dan ruginya. Gue juga kadang rugi juga kawan-kawan. Yang gue keluarin untuk modif ini nih misalkan 70.000 gold gitu, tapi gue nggak dapat untung gitu, malah rugi karena gue nggak dapet stat yang sesuai yang gue pingin gitu loh. Nah akhirnya gue rugi gitu. Nah kadang kan untung ada untung ada ruginya. Tapi sejauh ini gue kalau dipertimbangkan dan diperhitungkan lebih banyak gue untungnya daripada ruginya. Alhamdulillahnya sejauh ini gitu. Cuman kalau ditanya pernah rugi atau enggak ya pernah kawan-kawan. Cuman lebih banyak untungnya gitu. Ya ini tinggal tunggu lakunya aja lah. Ini yang baju ini udah nge-like 4 nih. Mudah-mudahan cepet lakunya. Jadi gue bisa bikin konten selanjutnya lah gitu ya. Karena konten kita ini tentang penjelasan, tutorial, cara doang sih. Jadi tunggu masuk dulu. Karena gue tuh greget banget dengan komentar-komentar kalian yang tentang gold itu loh. Transfer hapus aja kontennya. Katanya merugikan pihak developer. Kalian ini apa sih kawan-kawan? Kalian download aplikasi
Andon aja, pihak developer tuh udah untung. Kok rugi? Bagaimana caranya rugi? Kalau game sepi mungkin itu lebih ke spesifik gimana ya? Game ini kan pakai server kawan-kawan. Kan kalau kita mau bikin tuyul-tuyul sebanyak-banyak mungkin juga, ini punya batasan gitu loh, punya batasan orang juga. Nggak semua orang bisa main di server yang sama karena punya batasan juga. Jadi bisa full juga. Dan bahkan yang setahu gue ya, Raven Shelter ini, server Raven Shelter ini kalau di shelter udah full banget kawan-kawan. Gitu. Intinya satu, jangan dipakai untuk merugikan orang lain, penipuan itulah. Gitu. Karena kita kan pakai waktu kita sendiri, ngabisin waktu kita sendiri untuk nyari gold ya. Benar kata GM Solo itu. Jadi kita menghabiskan waktu kita sendiri. Jadi mungkin itu kawan-kawannya untuk di video kita kali ini. Ini nggak jelas banget, tai. Video apa ini? Cuman yang jelas untuk kalian. Jadi ini gue jelasin bagaimana kayak kita, daripada kita jualan barang setengah jadi kan ya kawan-kawan ya. Kalian farming terus. Untuk awal-awal mungkin kalian iyalah. Mungkin perlu farming lah, perlu nguli. Karena kan kalau bikin baju ini perlu namanya nguli dulu, bener. Nah tapi ketika kalian nguli, kalian jadiin barang, tapi jangan kalian jual. Kalian gacha dulu dapetin kuning. Nah, dari kuning ini nih baru kalian modif start. Nah, ini makanya kenapa judulnya ini nih peningkatan penjualan gold. Nah, karena jadi kita perlu improve lagi itu dari penjualan kita sebelumnya. Karena kalau kalian nggak improve, ya kalian pendapatannya segitu-segitu aja. Gitu. Ibaratkan naik jabatan lah sedikit. Kalian jual yang beda gitu loh. Nah, untuk mendapatkan yang lebih daripada yang kemarin. Nah, makanya gue kasih tahu ini. Karena gue dapet aja kayak ada yang ngomong, komen tuh, "Bang, iya bang, bagus bang kontennya bang, kasih tahu terus bang, yang cuan-cuan gitu, biar setiap kita nih cuan terus." Nah, makanya gue kasih tahu lah konten ini. Gitu, makanya kalian request juga kawan-kawan, request juga. Kalian, "Bang, bikinin konten ini bang, bang, bikinin konten ini bang." Jadi gue punya kayak semacam apa ya, planning untuk kedepannya untuk bikin konten apa. Makanya kalian banyakin komen. Tapi thanks banget untuk kalian semua. Jujur channel ini baru banget, baru 1 minggu channel ini dibentuk, tapi udah rame banget kayak gini. Nggak sesuai ekspektasi gue kaget banget, tapi gue terima kasih banget. Mau itu kalian komentar negatif, positif, gue terima semua. Karena gue jujur gue perlu itu, gue perlu koreksi terus apa yang salah di konten gue. Tapi thanks banget untuk kalian semua yang sudah subscribe, dan thanks banget juga yang udah like dan yang udah komen, yang sudah menyempatkan, sudah nonton di sini ya. Kalaupun belum subscribe nggak apa-apa, tapi terima kasih banget untuk kawan-kawan semua yang sudah mampir di sini. Dan satu lagi kawan-kawan, untuk kawan-kawan semua yang nanya gue main di server mana, gue main di server Raven Shelter. Jadi untuk kawan-kawan semua yang sama mainnya di server kayak gue, untuk nick gue itu tuh WS ya, WS Rajis. Gue ada di Camp Warsong. Jadi untuk kawan-kawan semua yang ketemu sama gue, bisa ya kita sapa-sapa gitu. Karena nggak mungkin gue yang nyapa kawan-kawan, karena gue nggak tahu kalian yang mana. Jadi kalau kalian ngeliat gue, kalian boleh lah untuk sapa gue, "Bang, gue nonton YouTube lu," gitu. Jadi gue tahu kawan-kawan. Jadi gue bisa lebih kenal ke kalian lagi. Jadi untuk di video ini mungkin kayak gini aja. Jadi mungkin nanti gue bisa next konten, nanti kalian kasih tahu aja gue suruh bikin konten apa. Intinya untuk di konten ini poinnya, kalian kalau ingin penjualan kalian lebih meningkat, kalian fokuslah jualan baju-baju celana kayak gini, celana kuning, baju kuning, ungu juga nggak apa-apa. Kalian fokus ke stat. Memang perlu dana yang banyak, tapi kalau kalian mau jualan banyak, pendapatannya banyak, ya kalian jualannya ini gitu. Nah, apalah itu apa namanya, perlu modal berapa, tapi intinya kalau inti di video ini nih penjelasannya kayak gini kawan-kawan. Penjelasannya itu tuh kalau kalian mau pendapatan kalian banyak, ya jualan stat. Kebanyakan orang-orang kalau mau pendapatannya lebih, ya jualannya kayak gini. Kalian lihat lah, pasti mereka jualannya stat. Nah, jadi ini untuk penjelasan di konten kita pada hari ini. Jadi thanks banget sekali lagi yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini, dan yang belum subscribe, ayolah subscribe channel ini biar cepet 1000-nya ya, biar cepet 1000-nya. Jangan lupa juga komen, karena satu komen kalian tuh bikin gue semangat terus untuk bikin konten setiap harinya. Paling gitu aja untuk di konten kita kali ini. See you next video. Gue Rajis, gue izin cabut dulu. Bye bye.